Banyak pasangan memulai pernikahan dengan cinta yang dalam, namun di tengah jalan mereka tersesat. Tersesat bukan karena kehilangan rasa cinta, melainkan karena kehilangan kekompakan. Mereka hidup di bawah atap yang sama, berbagi tempat tidur yang sama, namun berjalan ke arah yang berbeda. Rumah tangga berubah dari ruang perlindungan menjadi medan pertempuran. Teman-teman, di video ini kita akan membedah sebuah sembilan hal krusial namun saling diabaikan. Bagaimana membangun kekompakan yang elegan dalam rumah tangga? Kita akan melihat pernikahan bukan lagi sebagai aturan formal, melainkan sebagai sebuah kerja tim terkait dengan peran dan keyakinan. Mari kita selami perlahan dari hati ke hati. Untuk memahami kekompakan, mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan, rumah tangga Anda adalah sebuah perahu kecil di tengah lautan luas, dan Anda bersama pasangan adalah dua orang yang memegang dayung di sisi yang berbeda. Apa yang terjadi jika Anda mendayung sekuat tenaga ke arah depan, sementara pasangan Anda mendayung dengan kekuatan yang sama ke arah belakang? Yang terjadi, perahu itu tidak akan kemana-mana. Dia akan diam di tempat, dan Anda berdua hanya menghabiskan energi hingga kelelahan. Dan lebih buruk lagi, apa yang terjadi jika salah satu mendayung ke kanan dan yang lain mendayung ke kiri? Perahu itu akan berputar-putar di tempat yang sama sampai air laut mulai masuk dan menenggelamkannya. Nah, itulah gambaran rumah tangga yang kehilangan kekompakan. Ego membuat kita merasa harus mendayung lebih keras dari pasangan, padahal yang kita butuhkan bukanlah kekuatan individu, melainkan keselarasan ritme atau sinkronisasi di antaranya. Menyamakan kompas atau visi. Kekompakan dimulai ketika kedua kepala setuju kemana perahu ini akan berlabuh. Apakah tujuan kalian tahun ini adalah memanfaatkan finansial, ataukah fokus pada pendidikan karakter anak? Jika kompasnya sudah sama, maka setiap keputusan kecil yang diambil setiap hari tidak akan memicu benturan. Berbagi beban tanpa menghitung. Dalam sebuah tim yang kompak, tidak ada istilah ini tugasmu dan itu tugasku. Secara kaku saat situasi darurat terjadi, jika pasangan Anda sedang lelah mendayung karena tekanan kehidupan, tugas Anda adalah mengambil alih kemudi tanpa mengeluh, karena Anda tahu dia akan melakukan hal yang sama saat Anda berada di titik terendah. Kompak bukan berarti rumah tangga Anda akan sepi dari perbedaan pendapat. Pasangan paling kompak di dunia pun pasti pernah berselisih paham. Namun, yang membedakan pasangan yang matang dengan kekanak-kanakan adalah cara mereka bertengkar. Pasangan yang tidak kompak bertengkar untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang salah. Mereka saling menyerang karakter, mengungkit masa lalu, dan menjadikan pasangan sebagai musuh. Sebaliknya, pasangan yang kompak, mereka bertengkar dengan kesadaran penuh bahwa musuh sejati mereka adalah masalahnya, bukan pasangannya. Mereka duduk berdampingan, melihat masalah tersebut di depan mata, dan menyelesaikannya bersama-sama. Ini adalah sebuah revolusi mental dalam hubungan yang harus kita miliki. Aturan emas bertengkar secara kompak. Jika badai argumen mulai datang di rumah Anda, terapkan dua aturan elegan ini. 1. Gunakan aturan I message. Jangan memulai kalimat dengan kata kamu selalu atau kamu tidak pernah.
karena itu adalah serangan yang memicu pertahanan ego. Tapi gunakanlah kalimat, "Aku merasa khawatir," kalau kita tidak membicarakan ini dulu. Fokus pada perasaan Anda, bukan kesalahan dia. 2. Jeda 20 menit. Jika emosi sudah menyentuh ubun-ubun, ambil jeda. Katakan dengan tenang, "Aku menyayangimu, tapi saat ini aku terlalu emosional untuk berbicara. Mari kita bahas lagi 20 menit lagi." Jeda ini menyelamatkan Anda dari kata-kata tajam yang tidak bisa ditarik kembali. Sebuah tim sepak bola tidak akan pernah menjuarai kompetisi jika pelatihnya hanya fokus mengecam kesalahan pemain tanpa pernah merayakan gol yang tercipta. Begitu pula dalam pernikahan, kekompakan akan terkikis habis jika kita hanya pasif melihat kekurangan pasangan, namun buta terhadap pengorbanan mereka. Setiap rumah tangga memiliki apa yang disebut rekening emosional kebersamaan. Setiap kali Anda memberikan senyuman di pagi hari, bantuan kecil mencuci piring, atau sekadar ucapan, "Terima kasih ya sudah merawat rumah ini," sikap seperti itu ibaratkan Anda sedang menabung saldo kekompakan. Sebaliknya, seperti kritik yang tajam, pengabaian, dan sikap dingin adalah penarikan saldo secara besar-besaran. Jangan biarkan rekening emosional hubungan Anda bangkrut, karena disitulah awal dari keretakan. Coba ingat hari ini, berapa kali Anda mengkritik pasangan Anda, dan berapa kali Anda memujinya. Banyak hubungan menjadi hambar bukan karena kekurangan materi, tapi karena mereka kekurangan kata-kata kurasi yang manis. Sebuah kalimat sederhana seperti, "Aku beruntung memilikimu sebagai teman hidupku," memiliki kekuatan magis untuk meruntuhkan tembok kelelahan pasangan Anda setelah seharian bertarung dengan dunia luar. Dunia berubah dengan sangat cepat, dan begitu pula tantangan dalam rumah tangga. Kekompakan menuntut kita untuk menjadi pribadi yang fleksibel, bukan kaku pada dogma lama. Ada kalanya suami harus belajar menurunkan ego untuk ikut membantu pekerjaan domestik di rumah saat istri sedang kewalahan. Ada kalanya istri menjadi benteng emosional yang menguatkan visi finansial suami saat situasi di luar sedang tidak menentu. Kekompakan yang elegan menolak konsep pembagian tugas yang berbasis paksaan. Ia berbasis pada kepedulian dan kepekaan. Ketika Anda melihat pasangan Anda mulai pincang melangkah, Anda tidak berdiri di sana dan menghakiminya. Anda merangkul pundaknya, menyesuaikan ritme langkah Anda, dan berjalan bersama kembali. Karena pada akhirnya garis finish pernikahan hanya bisa dicapai jika kalian masuk bersama-sama. Menjaga nyala lentera rumah tangga adalah seni merawat kehangatan dan keharmonisan agar cinta kasih tak pudar di telan rutinitas. Hal ini membutuhkan kompas yang jelas, komunikasi empati, serta dedikasi dari kedua belah pihak untuk terus saling menghargai dan bertumbuh bersama. Berikut adalah tips praktis untuk menjalin dan menjaga kekompakan bersama pasangan. 1. Jadwalkan obrolan rutin. Luangkan waktu khusus untuk saling bercerita dari hati ke hati mengenai perasaan, harapan, hingga evaluasi masalah tanpa saling menyalahkan. 2. Bagi tugas secara adil. Buat kesepakatan dan daftar tugas rumah tangga yang jelas. Misalnya, siapa yang mencuci piring atau mengantar anak, agar tidak ada yang merasa terbebani sendirian. 3. Saling mengapresiasi. Biasakan mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil yang dilakukan pasangan setiap hari. Selesaikan konflik dengan kepala dingin. Fokus pada solusi, bukan saling tuduh.
Yang terakhir, pengelolaan emosi dan spiritual. Membangun rumah tangga yang kompak itu bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang dua orang yang tidak sempurna, yang menolak untuk menyerah dan memilih untuk belajar mendayung bersama, seirama menuju satu arah yang sama. Perahu kalian yang pegang kendalinya. Jangan biarkan ombak di luar sana yang mendikte kemana kalian akan pergi. Teruslah mendayung bersama, jaga ritme, dan rawatlah kekompakan itu dengan keanggunan.